Mobil konvensional masih tetap mayoritas. Kenapa begitu? Ya itu tadi, practicality. Oh. Satu, charging station juga. Infrastrukturnya walaupun dibilang udah banyak, faktanya saya lihat sendiri gitu. Nggak sebanyak yang digembar-gemborkan. Kalau kita bicara soal lingkungan yang bersih, udara bersih, tapi kalau PLTU itu menggunakan batu bara yang menjadi listriknya dipakai misalnya untuk kendaraan listrik, sama aja sebenarnya kan. PLTU-nya berasal dari batu bara. Makanya notabene jadi nggak ramah lingkungan juga kan. Kritik utama kepada kendaraan listrik yaitu jadi what's the point pakai kendaraan listrik ya, tapi sumber listriknya juga menjadi sumber polusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali Sobat Freedom Talk bersama saya Cahya Gunawan. Kali ini kita akan membahas soal polusi udara dalam kaitannya dengan kebijakan di bidang otomotif. Sengaja saya mengundang seorang pengamat otomotif yang sudah lama berkecimpung di dunia otomotif. Sebenarnya latar belakang beliau adalah wartawan. Cuma karena sudah lama menjadi wartawan dan konsisten atau istiqomah di bidangnya, yaitu di bidang otomotif, tentu levelnya sekarang sudah menjadi seorang pengamat. Nah, seperti kita ketahui, akhir-akhir ini udara di kawasan Jakarta dan sekitarnya di Jabodetabek mengalami polusi udara. Langit di kawasan Jabodetabek tidak lagi biru, tapi sudah dipenuhi dengan polusi udara. Sumber polusi udara ini seperti yang kita baca dari pemberitaan media massa, ada yang berasal dari asap kendaraan bermotor, baik roda 4 maupun roda 2, ada juga polusi udara yang berasal dari pabrik PLTU yang berada di kawasan pinggiran Jakarta dan di kawasan Cilegon, Banten. Nah, sejumlah kebijakan pemerintah sudah disampaikan oleh pemerintah pusat maupun Pemda DKI dan Pemda-Pemda di sekitar Jakarta. Salah satu kebijakan di bidang untuk mengatasi polusi udara itu adalah antara lain dengan membuat hujan buatan. Ada juga kebijakan work from home, yaitu untuk ASN yang bekerja di Jakarta ya. Nah, ada juga kebijakan yang sebenarnya agak lucu ya kedengarannya, yaitu mengatasi polusi udara dengan beralih menggunakan kendaraan listrik. Nah, banyak masyarakat, terutama netizen di media sosial, kalau kendaraan listriknya itu transportasi publik mungkin nggak masalah. Tapi kalau kemudian kendaraan listriknya itu adalah kendaraan masing-masing dari ASN, tentu saja tidak menyelesaikan masalah. Nah, untuk itu saya sengaja mengundang Bung Munawar Halil. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah baik. Udah lama ya ketemu ya? Iya, lama banget. Iya. Ini Bung Munawar Halil. Saya panggilnya apa ya? Halil aja. Halil aja ya. Nah, ini karena sebenarnya saya teman lama. Ini ini beliau tuh lebih mengerti soal kendaraan listrik dibanding saya pastinya. Nah, cuma kalau sekarang apakah penggunaan kendaraan listrik di Indonesia itu kan sesuatu yang baru ya? Yeah. Apakah yang terjadi sekarang ini orang menggunakan kendaraan listrik itu apakah yang BBM-nya itu kemudian dijual atau kendaraan listrik itu sebagai tambahan kendaraan baru dari kendaraan BBM? Ini pertanyaan yang menarik sebetulnya karena beberapa waktu lalu juga saya sering tanya gitu. Dalam kasus Jakarta,
mayoritas, bahkan mungkin di atas 90%, yang membeli mobil listrik itu tambahan kendaraan, bukan mobil utama. Jadi di garasinya itu nambah mobilnya? Iya, jadi kebanyakan itu adalah mobil ketiga dan keempat. Ya, mungkin ada juga yang kedua. Tapi rata-rata tiga, mobil ketiga itu. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya nyambung nggak mengatasi polusi udara dengan kendaraan listrik itu? Ya makanya itu juga, jadi kompleks sekali ini sebetulnya. Bukan hanya soal alternatif ya. Iya, iya. Kalau kita bicara kondisi mobil listrik hari ini, pertama, ini memang pemerintah kan kasih insentif kayak PPNBM, pajak pertambahan nilai ya, dan bea masuk misalnya, cuma 1%. Dulu kan 10%, kemudian PPN naik jadi 11%, yang subsidi pemerintah 10%. Tapi dengan harga rata-rata mobil itu yang masih lebih mahal ketimbang mobil konvensional, ya yang beli kan orang kaya lagi. Yang membeli mobil listrik itu? Iya. Kalau harganya masih di atas 600-700 juta. Ada memang yang harganya di bawah 300 juta. Ya 300 juta lah, 280, 290, 300 juta gitu. Tapi bentuknya kecil sekali, dan itu yang kebanyakan jadi mobil ketiga dan keempat gitu, buat nganter anak sekolah atau buat kegiatan yang jarak pendek gitu. Nah makanya sebelum bicara bagaimana mobil listrik bisa mengurangi polusi gitu, kita mungkin harus bicara tentang sumber listriknya dulu nih. Iya. Jadi seperti hari ini, ya, kemarin saya baca ASN tidak kerja dari rumah ya. Iya, work from home. Wah, WFH itu ternyata hanya mengurangi kemacetan itu cuma 4%. Iya. Juga 4% kemacetan. Artinya tidak berkontribusi langsung juga untuk pengurangan polusi Jakarta, gitu. Itu satu. Nah, ternyata ada hal lain kan yang jadi sumber polusi itu, yaitu tadi Kang Cahaya Gunawan bilang dari PLTU. Yang kabarnya ada 8 ya PLTU di sekitar Jakarta, dari Banten sampai ke perbatasan Jawa Barat gitu. Nah, sumbangan itu juga signifikan. Berapa hari lalu saya baca sumbangan polusi Jakarta itu 43%. Itu dari kendaraan. 34% dari justru industri dan pembangkit seperti ini. Gitu. Nah, itu juga ya biarlah orang KLH yang hitung-hitungan soal itu. Nah, mungkin saya bicara dari sisi habit pengguna gitu. Nah, siapa sih yang beli mobil listrik ini? Ya sebagian besar ya kelas menengah ke atas. Karena kalau kita kelas menengah ke bawah beli mobil 300 juta aja, itu udah segala-galanya begitu. Tentu tidak akan beli mobil listrik. Kenapa? Karena ada banyak hal yang harus diperhitungkan sebelum membeli mobil listrik itu. Seperti kapasitas di rumah ya. Kapasitas listrik kita kuat apa enggak? Ya, ada minimum requirement. Misalnya untuk bisa nge-charge secara bukan cepat ya, secara wajar dan normal. Itu udah di atas 6.600 kan, gitu. Nah, berapa banyak orang yang punya 6.600 watt? Iya, gitu. Itu biar normal gitu. Dengan 3.500 bisa, tapi lama sekali, bisa sampai 8-10 jam nge-charge gitu. Nah, itu satu. Dan yang kedua, ada yang namanya range anxiety, kecemasan jarak. Karena kapasitas sekali pengecasan itu masih berkisar antara 100 sampai, walaupun klaim pabrik bisa 500, tapi 500 km, tapi kita nggak bisa pegang itu. Ya kan banyak kondisi, banyak variabel di jalan macet, tanjakan dan semuanya. Ya anggaplah 350 atau 400. Nah itu juga menjadi kekhawatiran orang. Sampai nggak nih saya ke tujuan? Nanti kalau
baterainya habis di jalan, saya mau ngecharge di mana? Di mana? Belum lagi nunggu sekian jam untuk ngecharge. Memang fast charging ada begini begitu, mungkin cuma di bawah sejam. Tapi kita tahu fakta di lapangan tidak semua tempat ada fasilitas fast charging yang bisa di bawah 1 jam. Itu ya. Jadi ada range anxiety. Kemudian untuk kelas menengah itu juga ada apa ya? Is it worth it? Sepadan nggak saya keluarkan uang sebanyak itu? Yang kita belum tahu ke depan. Kalau rusak saya harus perbaiki, habisnya berapa lagi? Walaupun klaim pabrikan garansi baterai sampai 8 tahun misalnya. Tapi rata-rata orang Indonesia itu pakai mobil cuma 4-5 tahun jual. Gitu, itu habit gitu. Nah, terus kemudian kalau rusak baterainya gantinya berapa itu? Jangan-jangan bisa separuh harga mobil misalnya. Itu kan juga jadi pertimbangan. Nah, itu makanya sampai saat ini yang memakai mobil listrik itu hanya kelas menengah yang tidak terlalu mengkhawatirkan soal kehilangan aset ya, nilai asetnya dalam beberapa tahun gitu. Nah, padahal mobil yang paling banyak di jalan itu ya mobil entry level yang kisaran harganya 200 sampai 400 juta, itu mayoritas. Mobil listrik? Bukan, mobil konvensional. Konvensional ya. Nah, jadi harusnya kan mobil-mobil listrik itu bisa menggantikan mobil-mobil konvensional yang entry level tadi, sekelas low MPV kalau kita sebut merek misalnya seperti Toyota Calya, Avanza, Honda BRV, ya, Suzuki R3, atau macam-macam lain lah, sekedar contoh ya. Tapi kenyataannya nggak bisa menggantikan itu ya. Iya, karena di kelas itu nggak mampu beli mobil listrik, gitu. Karena tidak satu kemewahan buat mereka kalau harus punya mobil listrik. Nah itu, jadi kompleks sekali masalahnya itu. Nah kemarin juga disarankan pejabat gubernur ya, semua ASN pakai mobil listrik. Saya bertanya juga, ini duitnya dari mana ya? Apakah mobil dinas? Diberikan oleh negara, mereka pakai. Karena kalau mereka bayar sendiri, ya mohon dengan segala hormat ya, mungkin gaji pegawai negeri nggak cukup ya untuk nyicil mobil listrik yang harganya 600-700 juta, ada yang sampai 1 miliar lebih gitu. Dan saya nggak yakin mereka mau beli mobil listrik yang sangat mungil itu, kan banyak di jalan juga itu yang harganya ada yang 200 sampai 300 juta gitu. Yang jarak tempuhnya cuma 100 km. Nah, itu berarti kan setiap hari harus nge-charge mereka gitu. Nah, jadi kompleks ini gitu. Nah, makanya menurut saya, kalaupun pemerintah ingin menggalakkan penggunaan mobil listrik, itu dimulai dulu dari kendaraan dinas, kendaraan operasional. Walaupun pertanyaan saya juga, apa iya mau itu menteri, gubernur, jenderal-jenderal yang tiap sore bawa full rider segala macam mau naik mobil listrik, karena mobil listrik nggak ada yang keren, nggak ada yang gagah, ya nggak ada yang kayak Land Cruiser, nggak ada yang kayak Range Rover, nggak ada. Mobil listrik ya mobil looks-nya nggak menakutkan gitu. Nah, mau nggak tuh pejabat-pejabat naik itu misalnya gitu. Itu satu. Yang kedua, transportasi publik, Transjakarta, angkot segala macam itu, ya itu dulu gitu. Diprioritaskan. Jadi angkutan transportasi publik dan pegawai pemerintahan gitu. Nah, baru kemudian saya kira adalah sepeda motor. Nah, sepeda motor di Jakarta ini kan jutaan kan. Yang tercatat aja mungkin lebih dari 15 juta. Yang bekerja setiap hari, yang beroperasi setiap hari aja dia bisa di atas 4 juta unit sepeda motor. Ini juga jadi masalah kan. Kemarin pemerintah memberikan subsidi per unit 7 juta. Nggak laku juga. Kenapa tuh? Karena syaratnya banyak banget. Harus
punya surat nggak mampu dari kelurahan lah segala macam gitu. Iya. Jadi orang ribet. Nah, dan harganya tetap lebih mahal dari kendaraan konvensional. Dari motor konvensional. Yes. Jadi Honda atau Yamaha yang paling murah pun masih di atasnya jauh gitu. Jadi setelah disubsidi 7 juta pun harganya masih tetap lebih mahal ketimbang kendaraan motor konvensional yang entry level. Iya. Sementara buat kalangan bawah, motor listrik ini kan belum teruji juga. Iya. Ini daya tahannya gimana? Baterai atau motor? Baterainya. Dan bahkan bodinya juga. Bodinya kan? juga. Namanya produk baru. Iya. Sementara mereka udah puluhan tahun melihat dan menggunakan produk-produk konvensional yang udah teruji. Motor bisa bertahan sampai lebih dari 15 bahkan 20 tahun. Betul. Gitu. Dan resale value-nya bagus. Dijual juga butuh uang cepat. Banyak aja yang nyari gitu. Dan yang paling penting adalah terhindar dari range anxiety. Kekhawatiran baterai habis di. Betul. Nah, jadi kalau habis bensin bensin eceran juga banyak. Itu kan. Nah, jadi kalau menurut saya kalau mau dikonversi 3 hal tadi yang utama, kendaraan pemerintah, kemudian transportasi publik dan sepeda motor dulu prioritas saya gitu. Karena itu yang paling banyak. Itu seperti ojek online, itu aja ratusan ribu kan. Mondar-mandir pakai bensin gitu. Kita belum beranjak bicara ke soal sumber energi listriknya ya. Itu nanti pada tahap berikutnya. Nah, jadi mengubah habit itu nggak mudah. Satu, dan tidak bisa memberi contoh juga gitu buat publik gitu. Sekarang Kang Cahya bayangkan dengan 16 sampai 18 juta saya udah bisa dapat motor baru yang pakai bensin. Saya bisa cicil murah sekali, DP 500.000 juga udah bisa. Setelah cicilan selesai, saya jual 15 juta, 14 juta, masih laku. Akhirnya cuma kehilangan 20-30%. Nah, kalau saya beli motor listrik dengan harga hampir 30 juta, saya belum tahu, bahkan sebulan setelah 2 bulan setelah saya pakai, saya bosan, saya mau jual, ada yang mau beli atau enggak. Jadi dibuat menengah ke bawah, kendaraan itu juga investasi. Mereka berpikir seperti itu. Nah, jadi ini nggak mudah. Makanya saya pernah menyarankan sebetulnya ada 2 hal. Satu, edukasi. Kita mengedukasi soal lingkungan, karbon segala macam. Itu tidak semua orang paham. Tidak semua orang punya urgensi di situ. Itu kan makanan kelas menengah atas itu. Menengah bawah buat mereka adalah persoalan hari ini. Karena kendaraan mereka untuk cari makan. Nah, itu harus diselesaikan dulu masalahnya gitu. Bagaimana mereka gitu. Makanya ada 2 pendekatan yang saya sarankan. Pertama, selain edukasi supaya masyarakat dengan sendirinya terdorong untuk pindah ke motor listrik. Yang kedua adalah memaksa dalam tanda petik, memaksa dengan aturan, dengan mendorong supaya pabrikan yang sudah eksis, yang udah punya nama, yang udah berbisnis puluhan tahun di sini juga untuk memproduksi motor listrik yang murah, yang terjangkau. Misalnya secara bertahap dibikin kuota lah, mulai tahun ini 5%, tahun depan 10%, 15%, terus meningkat. Sampai ada jangka waktu tertentu wajib semuanya listrik. Misalnya. Nah, jadi memang harus begitu. Jadi industri pun harus didorong, harus dipaksa. Karena kalau nggak begitu, semua orang cenderung mencari mudahnya. Kenapa saya harus bikin motor listrik kalau motor biasa saya juga laku? Gitu, ya. Nah, ini kompleks sekali dan diskusi ini akan sangat lebar sebetulnya. Ya. Nggak selesai dalam 1 jam, 2 jam nggak bisa gitu. Kita belum lagi soal ngomong practicality. Practicality itu tadi soal range anxiety, kekhawatiran ini jaraknya gimana sih?
Ada satu pabrikan dulu itu sempat punya ide kita bikin baterai massal. Jadi habis baterai orang bisa ke supermarket terdekat, pom bensin terdekat, cabut baterai yang udah kosong. Sekarang kan di Jabodetabek udah ada tuh. Ada. Yang misalnya di depan Indomaret atau Alfamart Betul. kan gitu kan. Nah, tapi khusus motor ya? Ya, khusus motor. Karena mobil kan besar mungkin gitu dan rumit ya gitu. Nah, tapi itu juga nggak mudah. Karena apa? Karena tidak ada standarnya. Lain merek, lain ukuran. Lain kapasitas gitu. Nah, sistemnya juga beda-beda gitu. Nah, ideal sih sebetulnya. Cuma itu butuh standarisasi. Ya, jadi makanya lagi-lagi itu peran pemerintah. Ya seperti contoh lah saya kasih tahu. Inggris itu negara modern yang kita tahu sekarang. Inggris itu butuh 100 tahun, hampir 100 tahun. Hanya untuk menstandarisasi colokan listrik. Karena di Inggris itu kan perusahaan listrik swasta semua, tidak ada punya negara. Jadi setiap kota, setiap provinsi itu beda-beda. Ada yang di kota ini colokannya 2, ada yang 3. Umumnya 3 ya, kalau di Eropa kan? Iya, nah, baru sekarang. Jadi baru tahun 80-an, 1980-an itu baru seragam. Tadinya ada yang 2, ada yang gepeng, ada yang bulat. Betul. Nah, harusnya itu udah dimulai dari sekarang. Standarisasi baterai, charging station juga. Jadi mobil aja belum standar. Jadi merek A sama merek B sistem chargingnya masih berbeda. Gitu. Memang sih ada yang punya udah pakai adaptor segala macam. Tapi idealnya kan seperti nozzle pengisi bahan bakar di SPBU. Dia bisa masuk ke semua tangki mobil dong. Iya betul. Paling hanya membedakan diesel atau bensin. Gitu. Tapi semua tangki kalau bensin mau merek apa aja dia masuk. Begitu juga yang diesel. Nah idealnya listrik juga begitu. Nah itu jadi hal-hal seperti itu juga itu harus dipikirkan gitu untuk memudahkan orang transfer pindah ke elektrik gitu. Itu contoh. Ya, Bung Halil, itu kalau sebenarnya kalau penggunaan kendaraan listrik kalau di luar negeri seperti apa sih? Mereka memang mengarah ke situ atau sudah menggunakan kendaraan listrik? Dari yang saya lihat sendiri di Eropa, yang paling saat ini tuh China ya memang yang paling masif penggunaan listriknya. Baru kemudian Eropa. Tapi tetap secara proporsional masih kecil. Artinya mobil konvensional itu tetap masih mayoritas. Cuma karena mereka pemerintahnya ketat ya. Tadi itu industri ikut dipaksa, wajib jual, wajib produksi mobil listrik secara bertahap. Jumlahnya begini, ada yang kasih target 2035, 2030, 2050 gitu. Nah negara-negara Skandinavia sekarang populasi mobil listriknya, kendaraan listriknya udah meningkat gitu. Eropa Barat, Jerman, Belanda, Prancis juga naik pelan-pelan, tapi tetap belum signifikan gitu. Mobil konvensional masih tetap mayoritas. Kenapa begitu? Ya itu tadi practicality. Satu charging station juga. Infrastrukturnya walaupun dibilang udah banyak, faktanya saya lihat sendiri begitu. Nggak sebanyak yang digembar-gemborkan. Tapi kalau pom bensin kita jalan berapa kilo ketemu. Charging station masih di tempat-tempat tertentu. Memang di kota-kota besar kayak di tengah kota London itu charging station itu ada di tiap tiang listrik. Di beberapa tiang listrik ada begitu. Karena di sana kan orang parkir paralel. Tapi begitu pindah agak ke pinggir sedikit, kota-kota kayak Glasgow, Cardiff, begitu, ya belum ada. Hanya ada di hotel. Sama kayak di Jakarta, charging station masih di hotel, mall, plaza gitu, stasiun Gambir gitu. Jadi belum merata. Gitu. Nah itu jadi range anxiety. Jadi orang masih khawatir. Karena kalau handphone kita nggak khawatir, kita kabel charger tinggal bawa. Bahkan kita bisa colokin chargingnya itu lagi di mobil, di kereta, di mana-mana. Nah kalau kendaraan kan repot kan, gitu. Jadi itu masih PR juga itu. Ini kalau kita melihat pengalaman COVID
tahun 2000 20 sampai ya 22 sampai 22. 2022 ya. Ya. Kan banyak WFH dan waktu itu kita lihat udara Jakarta biru Ya, kan. Jadi memang sebenarnya signifikan ya asap kendaraan itu memberikan kontribusi terhadap Tadi itu, polusi ya. kalau nggak salah 43%. Ya. Lumayan ya, makanya kita bisa nikmatin langit biru kan. Nah, Gitu. tapi kembali ya, kalau kita bicara soal lingkungan yang bersih, udara bersih, tapi kalau PLTU itu menggunakan batu bara yang menjadi listriknya dipakai misalnya untuk kendaraan listrik, sama aja sebenarnya kan. PLTU-nya berasal dari batu bara. Makanya notabene jadi nggak ramah lingkungan juga kan. Kritik utama kepada kendaraan listrik yaitu, jadi what's the point pakai kendaraan listrik? Ya, tapi sumber listriknya juga menjadi sumber polusi. Nah, beberapa negara maju yang sudah menggunakan pembangkit nuklir, nah, mungkin cocok gitu. Ya. Tapi bahkan seperti Inggris pun, misalnya Skotlandia, mereka masih bergantung kepada batu bara juga. Gitu. Bahkan Jerman sebagian masih pakai batu bara. Memang ada nuklir. Jepang juga kan ada yang nuklir, kayak Fukushima segala macam, panas bumi segala macam. Tapi mayoritas masih pakai bahan bakar fosil, diesel atau batu bara. Singapura aja lah misalnya, nah, dia masih pakai batu bara. Gitu. Nah, menurut Anda kira-kira sekarang kan karena ada polusi udara terus digalakkan uji emisi kendaraan, itu efektif nggak sebenarnya sih? Ya enggak, itu ngegaramin lautan menurut saya. Jadi ya sumber polusinya itu ya sekarang, apalagi kalau cuma uji emisi. Kalau standarnya standar yang sebelum sekarang ini, standar pabrikan lah ya. Kalau mobil baru semua lolos. Di Jakarta, apalagi Jakarta, di sini orang nggak ada yang nggak ngerawat kendaraan. Karena kalau dia sampai Mogor di Jakarta, itu seharian macetnya kan. Gitu loh. Jadi kayak kecuali kendaraan umum, ya bis, truk itu juga kan. Nah, itu yang justru mereka yang lebih banyak harus diuji itu. Karena pengusaha ini kan kadang-kadang suka menghindar dari situ karena biaya dan sebagainya gitu. Tapi lihat aja kalau jalan tol asapnya cumi-cumi begitu. Gitu, apalagi pas nanjak gitu ya. Nah, kalau mobil pribadi sebagian besar saya kira lolos karena rajin, karena mereka kan orang yang pakai mobil, apalagi beli dari baru, dia kan pengen menjaga asetnya. Jadi kan dia harus melakukan perawatan rutin. Nah, kalau perawatan rutin ya emisinya terjaga. Nah, terus kita mau apa gitu? Mau turunkan standarnya atau menaikkan standarnya? Siapa yang bisa ngikuti gitu? Gitu. Nah, jadi menurut saya ya sumber polusinya dulu diberesin gitu. Jadi instrumen kebijakan misalnya seperti ini ganjil genap ini bukan hanya di Jakarta loh sekarang, tapi di Tangerang juga misalnya. Betul. Ini kenapa tiba-tiba ada operasi ganjil genap di luar Jakarta? Itu karena dalam rangka mengatasi polusi udara. Itu pun sebenarnya nggak terlalu nyambung juga ya. Kalau saya lebih concern sebetulnya penggunaan mobil listrik ini ketimbang disubsidi tadi itu saya bilang. Mending apalagi buat mobil ya. Mending uangnya itu untuk meningkatkan dan memperbanyak transportasi publik. Ya Transjakarta memang udah bagus, tapi kan kita harus akui jangkauannya kan masih di situ-situ aja. Enggak semua ruas itu bisa ada gitu. Apalagi MRT cuma satu garis doang gitu. Dari Lebak Bulus sampai ke HI ya. Jadi kita nggak bisa mengandalkan itu. Beberapa jalan mungkin harus dilebarin supaya Transjakarta. Kan mending investasi di situ. Saya yakin kalau orang jalan kaki 100-200 meter dari rumah atau gangnya ketemu halte Transjakarta, orang lebih milih itu. Tapi kan sekarang mereka harus naik mobil dari kantor, dari rumah, naik motor, parkir di sini baru nyebrang. Ya, mending kita perbaiki transportasi publik yang semua orang bisa jangkau. Ya, murah mahal itu relatif. Naik mobil itu mahal. Ya, perawatan, bensin segala macam. Tapi orang nyaman. Nah, kalau transportasi publik juga nyaman, dekat, orang bersedia kok bayar mahal. Di Jepang
makin kecil kotanya, makin mahal transportasi publiknya. Karena yang nanggung sedikit orang kan. Iya betul. Kota besar kayak Tokyo murah, kenapa? Karena penggunanya banyak gitu. Jadi berbagi beban ya. Iya. Nah, tapi selama nyaman orang bayar kok. Gitu. Jadi lagi-lagi soal subsidi itu saya pribadi termasuk yang tidak sepakat. Orang kaya nggak perlu disubsidi. Ngapain? Iya. Nggak disubsidi aja orang ngantri setahun. Iya. Orang mau nunggu 1 tahun, kan hanya orang kaya yang mau nunggu untuk dapat mobil baru 1 tahun. Konvensional ya? Iya. Enggak, yang listrik. Oh, iya. Terus kita kasih subsidi lagi. Hello. Gitu. Iya. Oke, baik. Bung Khalil, terima kasih nih atas waktunya berbincang-bincang soal otomotif dan kaitannya dengan polusi udara di kawasan Jabodetabek. Mudah-mudahan perbincangan kita memberikan perspektif baru bagi masyarakat dan terutama bagi pengambil kebijakan, dalam hal ini pemerintah. Demikian Sobat Freedom Talk, perbincangan saya bersama Bung Munawar Khalil tentang otomotif dan kebijakan penanganan polusi udara. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.